بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa nahusu khususan ila musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allama Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani wa hadratus Syekh Haji Nur Ali bin Haji Maimunah, Syekh Haji Abdul Mughni bin Sa'bah, Syekh Haji Syarazi bin Haji Abdul Rahim, Hadrati Abina Haji Syahrani bin Ihsan, Syekh Haji Tawi Haji Dar bin Haji Abdul Rahman Haji Abdul Rahman, Syekh Haji Hadrat Munabdi Sa'anda bin Kiai bin Nabi bin Kiai Idris bin Haji bin Hadrat Syarban Amanah bin Maryam bin Hajah bin Ikhlas bin Talib wa ila abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum 'azaba yaumin 'azim. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Qala ya qaum laisa bi dhalalah walakinni rasulun mir rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah malam ini bisa taklim. Mudah-mudahan taklim kita dicatat sebagai amal kebaikan yang insya Allah akan memperberat amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap, berdoa mudah-mudahan kebaikan tersebut menjadi wasilah
Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian, setelah kita membahas tentang wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu biizni rabbih, kemudian walladzi khabutha la yakhruju illa nakida, kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Nuh alaihi salam. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nuhan terhadap Nabi Nuh ila qaumihi, untuk berdakwah kepada kaumnya. Wasmu Nuhin Abdul Ghaffar, asal muasal nama Nuh itu aslinya adalah Abdul Ghaffar. Jadi Nuh itu adalah nama julukan. Wa ibnu Lamka bin Mutawashlih bin Ukhnoh. Jadi Abdul Ghaffar ibnu Lamka. Pertanyaannya adalah kenapa dinamakan Nuh, dijuluki Nuh, padahal nama aslinya adalah Abdul Ghaffar. Imam Nawawi menjelaskan yang pertama, wasummiya Nuhan imma li da'watihi ala qaumihi bil halaki. Nabi Nuh itu artinya niyahah, meratap, menyesal, atau bahasa Jawanya getun, menyesali apa yang telah terjadi, apa yang disesali, apa yang diratapi. Yang pertama adalah imma li da'watihi ala qaumihi bil halaki, karena Nabi Nuh pernah berdoa untuk kerusakan dan kehancuran umatnya, sehingga hal ini yang menyebabkan Nabi Nuh menyesal, Nabi Nuh meratap, Nabi Nuh bersedih. Harusnya tidak da'watihi bil halak, tidak mendoakan kerusakan dan kehancuran umatnya. Walaupun ada riwayat Nabi Nuh berdoa demikian, kemudian membuat perahu itu setelah dapat informasi dari Allah bahwa setelah berbulan-bulan, bertahun-tahun, selama 950 tahun diajak cicing wae, didakwai malah ngambek, dituntun yang benar malah menjelek-jelekan. Akhirnya kata Allah, udah, yang iman hanya yang sudah ada, yang lain udah tertutup hatinya. Setelah dapat informasi itu, kemudian baru Nabi Nuh berdoa dengan bil halak, dengan kehancuran kerusakan, yang pada akhirnya berujung ditenggelamkan dengan banjir besar. Nah, pendapat Imam Nawawi, yang pertama dinamakan Nuh ini karena doa kerusakan tadi, sehingga Nabi Nuh menyesal, Nabi Nuh merasa gelo, getun, merasa bersedih, maka dinamakan Nabi Nuh. Para jamaah sekalian, pelajaran bagi kita adalah
Jangan sampai kita menyesal karena Nabi terhadap kaumnya itu bisa jadi seperti halnya orang tua terhadap anaknya. Jangan pernah kita mendoakan yang buruk kepada orang lain, lebih-lebih kepada anak kita. Lebih-lebih kepada anak kita. Karena dalam tanda kutip orang tua dan Nabi itu sebagai kepanjangan tangan dari Allah untuk memelihara manusia. Allah itu kan Rabbil Alamin, mendidik, mengarahkan manusia itu dari dua hal. Nomor satu dari sisi fisik, nomor dua dari sisi roh, rohani atau jasmani. Kalau jasmani urusannya orang tua, kalau rohani urusannya para nabi. Allah memelihara manusia fisiknya lewat orang tua. Allah memelihara manusia ruhnya lewat para nabi. Kalau kemudian doanya Nabi menyebabkan kehancuran orang-orang yang durhaka kepadanya, maka lebih-lebih doanya orang tua yang dianalogikan seperti doanya Nabi terhadap umatnya akan berdampak buruk terhadap anak. Pesannya adalah jangan pernah kita mendoakan buruk, mendoakan jelek, mendoakan yang gak bagus terhadap anak. Walaupun hari ini mungkin gak cocok, walaupun hari ini mungkin ngeselin menurut kita, tapi jangan pernah. Karena antara doa orang tua terhadap anak itu tidak ada penghalang, tidak ada hijab. Nabi Nuh alaihissalam, pendapat yang pertama disebut Nuh adalah karena beliau menyesali, meratapi, merasa gelo, merasa getun, merasa menyesal telah mendoakan umatnya dengan kerusakan, dengan kehancuran, yang pada akhirnya adalah umatnya dihabisi oleh Allah, dihancurkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah. Yang tersisa hanya yang ada di dalam perahu. Pertanyaannya adalah, yang naik perahu yang beriman atau yang gak beriman? Yang beriman. Maka bapaknya manusia yang kedua adalah Nabi Nuh setelah Nabi Adam. Karena semua hancur, semua mati, semua rusak. Yang tersisa adalah orang-orang beriman yang ikut dengan Nabi Nuh. Berarti turunan Qabil itu gak ada sebenarnya. Nah, tapi kemudian dalam perjalanannya begitu mereka selamat dari banjir besar, dilanjutkan oleh periode Nabi berikutnya, ada orang kafir lagi nggak? Padahal bapak dan keturunannya tadi kafir apa muslim? Muslim, beriman. Ini yang kemudian dalam bahasa Quran itu kadang tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dari tanah yang nggak subur, atau tanah yang subur bisa jadi menumbuhkan tumbuhan yang tidak subur. Ini ada istilah seperti itu. Artinya tidak menjamin kalau bapaknya muslim, anaknya muslim. Tidak menjamin. Tidak menjamin juga kalau bapaknya kafir, anaknya kafir. Abu Jahal itu kafir, anaknya Ikrimah, ahli tafsir. Kemudian Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, bapaknya pembuat patung. Tapi Nabi Ibrahim sendiri adalah bapaknya para nabi. Ribuan nabi lahir dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah itu. Jadi kembali lagi yang pertama bahwa Summiya Nuhan, dinamakan Nuh adalah imma li da'wati ala qaumi bil halaki, yaitu karena doanya Nabi Nuh terhadap kaumnya agar mendapatkan hukuman dengan kerusakan dan kehancuran, kemudian diijabah, sehingga Nabi Nuh
menyesal dan dinamakan dengan Nuh. Yang kedua, auli murojaatihi rabbahu fi sya'ni waladi Kan'an. Yang kedua adalah karena murojaahnya Nabi Nuh, maturnya Nabi Nuh, mengadunya Nabi Nuh kepada Tuhannya tentang perilaku dari anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Di mana ketika Nabi Nuh melihat Kan'an ini tenggelam lantaran tidak mau naik ke atas perahu, siapa yang tega melihat anaknya tenggelam? Maka kata Nabi Nuh, ya Allah, dia keluargaku ya Allah. Allah jawab, innahu laisa min ahlik, dia bukan keluargamu. Jadi yang dinamakan keluarga adalah yang seiman seakidah. Nah, kemudian Nabi Nuh sedih, ya kan, dan seterusnya. Inilah alasan yang kedua kenapa Abdul Ghaffar dinamakan dengan Nuh. Alasan yang ketiga, menurut Imam Nawawi, auli annahu marra bikalbin majzumin faqala lau ihsa ya qabih. Satu saat Nabi Nuh lewat, kemudian ketemu dengan seekor anjing majzumun, yang kudigen, yang gatelan, yang kudisan. Anjingnya saja sudah jelek, ya, ditambah budugan, kudisan, ya lengkap. Karena secara fikih binatang yang jelek itu dua. Nomor satu babi, nomor dua anjing. Makanya najisnya ada najis mughaladzah, najis yang paling berat. Nah, Nabi Nuh itu lewat, kemudian ketemu seekor anjing yang kudisan. Nabi Nuh faqala berkata lahu terhadap anjing, ihsa ya qabih, minggir, hei makhluk yang paling jelek, minggir ya qabih, jelek, minggir jelek. Fa'auhallah, kemudian Allah menegur ilahi kepada Nabi Nuh, a'abtani au abtal kalba, wahai Nuh, kamu mencela anjing atau mencela yang menciptakan anjing? Yang menciptakan anjing siapa, Pak? Allah. Kamu mencela anjing atau mencela aku yang menciptakan anjing? Fakatsura nuhuhu ala nafsi lidzalika. Maka karena ditegur oleh Allah, Nabi Nuh menyesal luar biasa atas sikap dan perilakunya yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dulu saya ngaji sama kiai, puji pangeran, puji Gusti Allah, atau segala puji, segalaku artinya banyak. Itu adalah milik Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Puji apa? Puji Khalik terhadap Khalik, Allah memuji terhadap zatnya, atau Khalik terhadap makhluk, Allah memuji terhadap makhluknya, atau makhluk memuji terhadap Allah, atau makhluk memuji terhadap makhluk yang lain. Itu milik Allah semua. Kalau Allah memuji zatnya sendiri, itu milik Allah. Allah memuji makhluknya, itu milik Allah. Makhluk memuji Allah, yaitu milik Allah. Makhluk memuji makhluk lain, itu sama dengan memuji Allah. Makanya nggak boleh jelek-jelekin orang, berarti sama dengan menjelek-jelekan yang menciptakannya. Sampean beli mobil tuh mobil bikin sendiri apa yang bikin pabrik? Pabrik. Sampean punya anak, itu anak bikinan sendiri apa Allah yang ngasih? Tapi walaupun bukan milik sampean tuh anak, kalau ada tetangga jelek-jelekin anak kita, sampean kesel nggak? Itu logikanya. Padahal bukan milik kita, itu milik Allah. Tapi kita merasa kesel kalau anak kita dijelek-jelekin, apalagi digaplok.
Oke, mobil kita beli gitu kan, mobil jelek amat, misalnya gitu kan. Nah, sampai enak juga dengernya, ya kan? Ya Allah pun sama. Ketika makhluknya dijelek-jelekin, ya Allah tegur orang yang menjelek-jelekan tersebut. Oleh karena itu, ketika melihat orang, ya siapa yang menciptakan dia, kita berusaha untuk tidak menjelek-jelekan orang lain. Makanya, alhamdulillah itu lillah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji. Namun dulu saya ngaji segala puji. Kalau segala itu kan banyak, ada berapa? Ada 4 tadi. Puji kholik alal kholik, puji kholik alal makhluk, puji makhluk alal kholik, puji makhluk alal makhluk. Begitu. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan ditegurnya Nabi Nuh atau Abdul Ghaffar, kemudian Nabi Nuh sangat menyesali atas sikap dan perilakunya, maka dengan sebab penyesalan itu banyak, menyesal itu yang menyebabkan Abdul Ghaffar dinamakan dengan Nuh. Dan yang terkenal adalah sekarang sebagai Nabi Nuh, Nabi yang menyesali atas sikap dan perilakunya tadi. Ada 3 pendapat. Nah, setelah Nabi Nuh diutus, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Faqala, kemudian berkata Nabi Nuh kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah Allah, u'budu, sembahlah kalian semua terhadap Allah, wahdahu, zatnya Allah, sendirinya Allah. Semua nabi, langkah pertama yang dilakukan adalah menanamkan akidah, menanamkan tauhid, mengenalkan siapa yang menciptakan kita. Makanya kenapa kemudian ulama fikih begitu bayi lahir menganjurkan setelah azan, iqamat, ya kan? Bagaimana petunjuk dari hadis, diazanin sebelah kanan, diqamati sebelah kiri. Setelah itu dibacakan surah Al-Ikhlas. Setelah Al-Ikhlas An-Nas, Al-Falaq, kemudian ayat kursi. Ini semuanya adalah berkaitan dengan akidah. Kalimat-kalimat yang didengar pertama kali oleh bayi adalah wa'budullah, tentang Allah. Agar anak itu kenal tentang Allah. Makanya Nabi, terutama Nabi Nuh, yang pertama kali disampaikan adalah u'budullah ay u'buduhu wahdahu. Sembahlah kalian semua terhadap Allah. Karena ini sebagai dasar. Ya kan? Kalau dulu kiai kita di kampung, pertama kali yang diajarin adalah ngaji fardu ain. Ya, setelah kemudian mengenalkan Allahu Rabbi, dikenalkan Allah wujud kita baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu bi nafsi wahdaniyat kudrat iradat. Dikenalin semua anak kita tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Nabi, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya. Dan diajarin begitu rukun iman, rukun Islam, baru kemudian mengenalkan tentang fardu ain, sholat dan lain-lain. Karena memang itu yang pertama kali, jangan sampai anak kita nggak kenal dengan siapa yang harus disembah. Karena kalau yang pertama dikenalkan bukan Allah, bukan Rasul, itu akan bermasalah. Maka ya hendaknya kita mengikuti pola Nabi, di mana Nabi yang pertama kali diajarkan kepada umatnya adalah u'budullah, menyembah kepada Allah. Nah, kita pun sama, carilah di awal-awal sekolah-sekolah yang mengenalkan tentang Allah, biar sampean nggak nyesel punya anak, ya kan? Dan kita nggak nyesel punya anak. Kenapa? Ya karena kalau nggak ngerti Allah, bagaimana nggak pernah ditanamkan
punya rasa takut kepada Allah, ujung-ujung nanti ngelawan kepada orang tua, karena kan yang ditakutin. Malakum min ilahin ghairuh, malakum tidak ada bagi kalian semua, min ilahin dari ilah dari Tuhan, min mustahiqin lil ibadah dari yang dihaki untuk diibadahi, ghairu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang berhak untuk disembah, min mustahiqil ibadah ghairu selain Allah. Tidak ada yang berhak untuk ditaati, untuk ditakuti, untuk dituruti kecuali Allah. Jadi awal penting mengejarkan kepada anak-anak kita tentang Allah dan tentang punya rasa takut kepada Allah. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Inni sesungguhnya kami akhafu takut sopo kami alaikum ngatasé kalian semua azab yaumin azim terhadap azab hari yang sangat besar. Inni akhafu alaikum, saya punya rasa takut terhadap kalian semua akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu ketika di akhirat. Ai ini a'lamu annal azaba yanzilu bikum, sesungguhnya azab akan turun kepada kalian semua, yunzalu diturunkan bikum untuk kalian semua, imma fid dunya au imma fil akhirah. Ada kalanya azab itu diturunkan di dunia, ada kalanya azab itu diturunkan di akhirat. Illam yakbalu dzalikat din, kalau kalian semua tidak mau menerima agama ini, tidak mau menyembah kepada Allah. Para jamaah sekalian, bahwa yang harus kita ajarkan kepada anak kita, tiru Nabi di samping mengenalkan Allah, juga mengenalkan tentang hari kiamat. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Makanya kata Imam Nawawi, hal yang berkaitan dengan akidah tauhid itu 3. Nomor 1 tentang u'budullah, tentang Allah. Nomor 2 tentang lakon arsalna nuhan ila qaumi, tentang Rasulullah. Nomor 3 adalah azab yaumin azim, tentang hari kiamat. Ini yang harus ditanamkan sejak kecil kepada anak-anak kita, termasuk kepada diri kita. Sampean baca surah dari mulai An-Naba sampai surah An-Nas juz 30. Terus menerus bicara tentang akidah, bicara tentang Allah, bicara tentang Rasulullah, bicara tentang hari kiamat. Makanya di sini disebutkan bahwa inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Tafsirannya, inni a'lamu annal azaba yunzalu bikum imma fid dunya au fil akhirah illam yakbalu dzalikat din. Kami paham, kami ngerti, kami tahu sesungguhnya azab itu akan diturunkan kepada kalian semua. Ada kalanya di dunia, ada kalanya di akhirat, dan ada kalanya dunia dan akhirat. Contoh umat Nabi Nuh, di dunia ditenggelamkan dengan banjir besar, di akhirat ya disiksa. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Makanya yang di awal saya analogikan tentang antara nabi dan orang tua, di antara siksaan yang dipercepat, dosa yang dipercepat hukumannya itu dosa kepada orang tua. Dipercepat yang pertama, yang kedua dunia dan akhirat ditambah diganti. Maksudnya di dunia tetap dihukum, di akhirat juga dihukum. Tinggal dibalik, sama ketika kita nurut kepada orang tua, di dunia dikasih keberkahan, di akhirat dikasih keselamatan. Begitu juga pada para nabi. Ketika kita beriman pada para nabi, insya Allah dunia selamat, akhirat selamat. Contohnya seperti umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Sama durhaka sama nabi, di dunia diazab, di akhirat juga diazab.
Oleh karena itu, kenalkan tentang Allah. Wa'budullah malakum minillahin ghairuh. Yang kedua adalah laqad arsalna nuhan ila qaumi, tentang kenabian. Yang ketiga adalah inni akhafu alaikum azaba yaumin azim, tentang hari kiamat. Itu Pak. Makanya ya anak kita yang masih kecil, kalau udah SMA tuh agak ribet diajak ngobrolnya, ya kan. Maka penting dikenalkan tentang Allah, tentang hari kiamat, tentang melalui cerita dan lain-lain. Nah begitu. Qala al-mala'u min qaumi, qala al-mala'u golongan para pemimpin-pemimpin, al-kubara orang-orang yang sombong-sombong, alladzina ja'alu anfusahum abda dan al-anbiya, mereka yang menjadikan dirinya itu memusuhi, berlawanan dengan para nabi-nabinya. Mereka adalah al-kubara orang-orang sombong, al-mala. Ngomong apa mereka? Inna sesungguhnya kami lanaroka benar-benar telah melihatmu ya Nuh, wahai Nuh, fi dhalalim mubin, dalam ketersesatan yang nyata. Ay min anwa'id dhalalah al-batata, yaitu dari berbagai macam ketersesatan. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, fi dhalalim mubin fil masailil arba', dalam 4 hal. Hampir para nabi semuanya mereka ditolak. Tidak sedikit umatnya yang menolak. Nabi Nuh siang, pagi, sore, malam berdakwah selama 950 tahun. Tapi apa kata umatnya? Inna lanaroka fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami melihat engkau ini adalah orang yang tersesat, dan benar-benar tersesat, benar-benar nyata. Tafsirannya fil masailil arba', dalam 4 hal. Nomor 1 at-taklif, dalam taklif, perintah-perintah. Yang kedua wat tauhid, tentang Allah, wan nubuwah, tentang kenabiah, wal ma'ad, dan tentang hari akhirat. Jadi kalau dalam surah ini, kalau yang saya baca dalam surah Al-Fatihah, tauhid itu isinya 3, Allah, Rasul, hari kiamat. Nah ini dianggap Nabi Nuh itu tersesat dalam 4 hal dianggapnya. Nomor 1 tentang taklif, nomor 2 tentang tauhid, nomor 3 tentang kenabian, nomor 4 tentang hari kiamat. Taklif itu apa sih Pak? Taklif itu kewajiban-kewajiban kita, namanya taklif. Kita tuh mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah balik dan berakal, itu namanya mukallaf. Kewajiban-kewajibannya namanya taklif. Nah, mereka tuh mendustakan Nabi Nuh tentang taklif yang disampaikan. Mereka tidak percaya tentang taklif yang diberikan. Bahkan lebih parah dari itu, menganggap Nabi Nuh itu adalah tersesat, bukan seorang nabi. Dan tidak percaya tentang adanya hari kiamat. Dan lebih-lebih mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya kita percaya kepada yang gaib, Allah, hari kiamat. Hari kiamat kan gaib, masih belum terjadi. Allah itu gaib. Maka inilah kita disebut sebagai orang beriman, percaya dengan sesuatu yang belum terlihat, sesuatu yang belum nyata, belum terjadi. Maka keimanan sebagai pondasi yang paling utama. Udah percaya aja dulu. Percaya aja dulu. Kalau ini terus-menerus dilatih, maka keyakinan kita akan semakin mantap. Sama kayak orang dagang, jangan banyak mikir, udah maju aja dulu. Ya kan? Maju aja dulu. Yakin Allah bantu, yakin Allah tolong, selesai masalah. Karena memang tidak ada yang pasti bagi orang beriman. Ya kan? Yang menentukan kepastian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, itu dijelaskan orang beriman, orang yang percaya. Kepercayaan kita ini harus terus menerus dilatih, diasah, dikuatkan. Kadang-kadang kan yazid aw yanqus, kadang naik, kadang turun. Maka terus menerus harus senantiasa dipush, senantiasa didorong biar semakin yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika umat Nabi Nuh, orang-orang yang sombong al-kubara, mengatakan bahwa Nabi Nuh
dalam 4 hal itu tersesat yang nyata? Maka Nabi Nuh menjawab, qala ya qaumi laisa bi dhalalah walakinni rasulun mir rabbil alamin. Qala Nabi Nuh menjawab, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dhalalah, saya sama sekali tidak tersesat. Saya sama sekali tidak tersesat. Nah, ini penting dijelaskan ketika kita ngajak orangnya. Saya ngajak benar, nggak ngajak salah. Laisa bi naw'un min anwa'in dhalala albatatan, saya sama sekali tidak tersesat sedikit pun. Walakinni rasulun ilaikum, saya hanya utusan Allah. Rasulun, utusan, ilaikum, untuk kalian semua, mir rabbil alamin, dari Allah yang menciptakan alam semesta. Jadi dijelaskan kedudukan kita. Makanya yang namanya Rasul, utusan ya Pak, wakil ya. Ya tugasnya ngajak, mau ya monggo, nggak mau juga ya tanggung sendiri begitu. Makanya kita nggak boleh menghukumi, menghakimi, nggak boleh. Karena walakinni rasulun, kita hanya sebagai rasul, utusan, diutus, ya nyampain ya udah. Mau ya alhamdulillah, nggak mau ya diserahkan aja kepada Allah. Tapi jelaskan bahwa kita benar gitu. Kita itu benar. Ngajak itu ngajak yang benar, bukan ngajak yang salah. Cuman kadang karena kurangnya publikasi, kadang yang terekspos, yang terpublikasinya lebih kencang dianggap sebuah kebenaran, yaitu masalah. Makanya dijelaskan, walakinni rasulun mir rabbil alamin. Kami adalah hanya seorang rasul yang diutus kepada kalian semua, mir rabbil alamin, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit bumi, menciptakan alam semesta. Apa tugas saya? Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Uballighukum, kami utusan dan hanya menyampaikan kepada kalian semua, uballighukum, tabligh, menyampaikan, kum, pada kalian semua, risalati rabbi, risalah Allah, catatan Allah, surat Allah, aturan Allah, ketentuan Allah. Ya, saya menyampaikan ketentuan Allah, risalah Allah. Hanya menyampaikan, tidak punya keputusan. Wa ansahu lakum fatablighu risalah wa ayya'rifahum anwa'a takalifillah. Yang namanya tabligh adalah bagaimana mengenalkan kepada mereka anwa'a takalifillah, macam-macam taklifnya Allah, wa qasamu awamirihi, dan macam-macam perintahnya Allah, wa nawahihi, dan larangan-larangan Allah. Ini loh yang nggak boleh, ini loh yang boleh. Itu penting. Motivasinya adalah kita ini sebagai seorang utusan, dan kita ini adalah menyampaikan risalah-risalah Allah. Sudah, itu motivasinya. Yang ketiga motivasinya adalah wa ansahu lakum, memberikan nasihat, ayyuraghibahum fit ta'ah, menasehati, memberikan motivasi agar mereka mau taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhadziruhum 'anil ma'asi bi ablaghil wujuh, dan juga memberikan warning, menakut-nakuti mereka ketika mereka berbuat dosa dan maksiat. Bahasa lainnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu tugasnya. Hanya itu. Ya urusan mau silahkan, juga masalah. Kalau kita punya pikiran begitu, kita nggak jantungan, Pak. Ya, kita nggak support jantung, dan kita nggak berlaku merasa sebagai Tuhan yang bisa merubah orang, menghukumi orang, dan menghakimi orang.
Nah, pada zaman itu kan orang dikit-dikit ngomong kafir, dikit-dikit ngomongin orang dengan munafik, gara-gara beda pilihan aja dikatakan munafik. Nah, itu kan banyak para tuhan-tuhan gitu yang menghakimi dan menghukumi orang. Kita menjelaskan tentang anwa' ta'at, macam-macam ketaatan, wa yuhadhiruhum anil ma'asi, dan menakut-nakuti mereka ketika mereka berbuat salah dan berbuat dosa. Dan yang lebih penting lagi, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ai annakum in asabatum amrahu aqabatum fid dunya bitufan wa fil akhirah bi'iqabin syadidin. A'lamu minallahi ma la ta'lamun, saya lebih ngerti loh dari ilmu yang Allah berikan kepadaku daripada kalian semua. Artinya kita harus menjelaskan tentang identitas kita sudah, kapasitas kitanya juga dijelaskan. Saya lebih ngerti dari ilmu yang Allah berikan daripada kalian semua. Kalau bahasa Kang Said itu ada istilah, ya kita perlu mempromosikan diri kita biar orang itu percaya dengan kita. Andaikan kita sebagai seorang ustadz, ya minimal dari biografinya, latar belakang pendidikannya, ya kan, kemampuan untuk memahami Quran dan hadisnya misalnya. Kalau kita seorang pedagang motor misalnya, ngerti banget tentang motor misalnya, ya harus menjelaskan tentang kemampuan kita. Sehingga kita berani ngomong, wa a'lamu minallah ma la ta'lamun, saya lebih ngerti daripada kamu dengan ilmu yang Allah berikan kepada saya, begitu. Makanya tafsirannya adalah annakum in asaitum amra wa aqabtum fid dunya. In asaitum, kalau kalian semua bermaksiat amra terhadap perintah Allah, aqabakum fid dunya, maka Allah akan menghukumi kalian semua, akan menyiksa kalian semua fid dunya, di dunia, bitufan, dengan tofan atau banjir bandang, banjir besar, wa fil akhirah, dan nanti di akhirat biqabin syadidin, dengan siksaan yang sangat keras. Amma tatasawwaruhu uquluhum, atau kharijun amma tatasawwaruhu uquluhum, yang di luar, hukuman yang keras yang di luar dari apa yang dipahami oleh akal kita. Artinya nggak bisa dibayangkan gitu. Siksaan nanti di akhirat nggak bisa dibayangkan. Nah, ini penting para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, agar orang itu mau menerima apa yang kita sampaikan, maka kita perlu menjelaskan bahwa ini adalah Rasul, yang pertama. Yang kedua adalah saya hanya ubalighukum risalati Rabbi. Ini loh, saya hanya menyampaikan risalah Allah. Yang ketiga adalah motivasinya adalah wa ansahu lakum, nasihat, mau'izah, memberikan nasihat. Yang terakhir tutup dengan kalimat, Allah telah memberikan pemahaman pada saya, insya Allah saya lebih paham, lebih ngerti daripada kalian semua. Yaitu yang mematahkan argumentasi mereka yang menganggap bahwa Nabi Nuh itu tersesat, jelas-jelas keliru di dalam 4 hal: taklif, Allah, kenabian, dan hari kiamat. Nah, itu ayat berikutnya, awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyundzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulin minkum. Bahasa tafsirnya a'astaba'atum wa'ajibtum min an ja'akum wahyum min maliki umurikum ala lisani rajulin min jinsikum. Apa kalian menganggap aneh, menganggap sesuatu yang jauh dari kebenaran, ketika yang menasihati kalian itu adalah orang yang berasal dari kalian semua.
orang yang sama jenisnya dengan kalian semua. Wa yaquluna walau syaa rabbuna la anzala malaikah. Karena begini ya, awalnya ayat ini turun deh. Orang kafir itu nggak mau percaya atas ajakan Nabi Nuh karena dianggap Nabi Nuh itu sama dengan mereka. Kalau memang itu dari Allah melalui malaikatnya, udah langsung aja malaikatnya nyampein ke mereka. Kenapa pakai lewat Nabi Nuh? Begitu. Makanya awa ajibtum an ja'akum dzikrum mir rabbikum ala rajulim minkum. Apa dianggapnya sesuatu nggak mungkin? Kalau memang yang menasihati kalian itu adalah teman kalian sendiri, dari jenis kalian sendiri, begitu bahasanya. Liyungdzirakum walitattaqu wala'allakum turhamun. Dan di mana orang tersebut yang diutus adalah untuk menakut-nakuti kalian. Dan hendaknya kalian bertakwa, maka insya Allah kalau kalian bertakwa la'allakum turhamun, kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang-orang kafir dari masa ke masa, dari mulai masa Nabi Nuh sampai kemudian pada masa Nabi Muhammad itu hampir ada kesamaan karakter. Mereka nggak percaya kalau kemudian Nabi Muhammad atau ini Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk mereka. Mereka akan yakin dan percaya kalau yang menyampaikan langsung adalah malaikat. Maka dalam kitabnya Minhajul Muslim di sana dijelaskan bahwa andaikan kemudian yang menyampaikan kepada orang kafir itu malaikat langsung, mereka nggak akan kuat, mati mereka. Mati mereka. Rasulullah aja melihat aslinya malaikat Jibril udah gemetar. Akan mati mereka, nggak akan kuat. Makanya Allah sayang. Andaikan kemudian malaikat langsung supaya mereka nggak mati, malaikatnya berubah jadi manusia misalnya, tetap aja mereka nggak akan percaya kepada manusia. Terus pengennya bagaimana? Ya hakikatnya bukan malaikat atau bukan orang atau yang malaikat menyerupai orang, hakikatnya hatinya sudah tertutup. Begitu hakikatnya. Makanya sampean mau rengek-rengek kayak apapun, kalau orang udah nggak percaya, jangan sampean berusaha untuk supaya dia percaya, nggak usah. Karena sampean orang nggak suka sama sampean, nggak usah ngerengek-rengek supaya dia suka sama kita, nggak usah, biarin aja. Namanya udah nggak suka ya sudah. Sama begitu. Saya baca dari Minhajul Muslim, sama pada zaman Nabi Muhammad juga. Kenapa yang turun, yang menyampaikan nggak langsung malaikat saja? Kenapa mesti Nabi? Andaikan yang menyampaikan malaikat mati, mereka nggak akan kuat. Andaikan malaikatnya takut orangnya mati, berubah jadi manusia, nyerupai manusia, atau berganti bentuk menjadi manusia, mereka tetap nggak akan percaya. Ujungnya adalah mau cara apapun kalau udah tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Sudah kalau sudah begitu. Makanya rumusnya adalah walitattaqu wala'allakum turhamun. Hendaknya kita punya rasa takut kepada Allah, la'allakum turhamun, supaya kita disayangi oleh Allah. Sayang bahasa Arabnya apa, Pak? Rahmat, rahimah. Surga itu tempatnya rahmat. Orang masuk surga karena rahmat. Bagaimana orang bisa mendapatkan rahmat? Ya karena dia sendiri menebarkan rahmat itu, menebarkan salam itu, menebarkan rahimah itu pada semua orang. Dia sendiri yang menebarkan kedengkian, kebencian, kebohongan. Ya akhirnya yang diterimanya bukan rahmat. Demikian ujungnya, fakadzabuhu fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladzina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauman amin. Ujungnya adalah mereka aghraqna, dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Nabi ayat Allah.
Innahum kanu qauman amin. Kenapa mereka ditenggelamkan oleh Allah, kemudian mendustakan Allah? Karena mereka qauman amin, kaum yang buta terhadap ma'rifatun tauhid, ma'rifatun nubuwah, wa ma'rifatul ma'ad. 3 hal. Mereka buta tentang hari kiamat, buta tentang kenabian, buta tentang Allah. Na'udzubillah. Demikian terkait dengan sejarah Nabi Nuh dan umatnya. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.